sekarang kita udah ada di pertemuan ketiga dan kita akan mempelajari mengenai struktur kendali, function, dan juga subrutin. Yang pertama adalah struktur kendali. Struktur kendali di dalam bahasa pemrograman Fortran itu dibagi menjadi 3 statement. Statement pertama yaitu adalah statement percabangan, di mana jenis dari statement percabangan ini adalah if statement, dan if statement memiliki cabang juga, yaitu logical if, arithmetic if, dan juga block if. Sama seperti bahasa pemrograman lainnya, statement percabangan yang digunakan di bahasa Fortran ini adalah statement percabangan if. If ini berfungsi dalam menyeleksi suatu kondisi. Dalam artian, sebagai contoh, ketika kalian membuat program daftar menu, tentu saja dalam memilih beberapa menu yang terdaftar di dalamnya, kalian harus menggunakan statement percabangan. Nah, lebih mudahnya kalian akan menggunakan percabangan if apabila pemilihan menu tersebut tidak terlalu rumit. Ya, if ini akan menyeleksi kondisi-kondisi dari program tersebut. Namun bedanya di dalam Fortran ini, if di sini dibagi lagi menjadi 3. Ada logical if, arithmetic if, dan juga ada block if. Logical if itu dikhususkan untuk menyeleksi suatu operasi logikal. Kalau arithmetic dikhususkan untuk pengoperasian aritmatik seperti perkalian, pembagian, penjumlahan, pengurangan, dan juga data tipe integer. Kalau block if itu menyeleksi blok per bloknya. Selanjutnya itu ada statement lompatan. Statement lompatan pada bahasa pemrograman Fortran itu jenisnya adalah goto. Biasanya goto ini kita temukan di statement perulangan. Namun di Fortran ini dia masuk ke dalam statement lompatan. Goto ini juga dibagi menjadi 3. Ada goto tidak bersyarat, ada goto pengerjaan, ada juga goto bersyarat. Goto tidak bersyarat itu adalah statement yang digunakan untuk mengontrol untuk mengontrol ketika program tersebut menuju ke suatu statement lainnya yang telah ditujukan dengan tidak adanya syarat. Kalau goto pengerjaan yaitu digunakan untuk melompat ke suatu label statement yang ditunjukkan oleh isi dari nama label tersebut. Nah, kalau goto bersyarat itu adalah goto yang digunakan untuk mengontrol loncatan dari proses ke suatu label tertentu tergantung dengan nilai ungkapan integernya. Dan yang pasti goto bersyarat ini dia memiliki syarat untuk loncat ke dalam statement lainnya. Yang terakhir adalah statement perulangan. Statement perulangan pada bahasa Fortran ini adalah do continue. Do continue. Do adalah suatu perintah yang digunakan untuk memproses sebuah statement. Ya, di mana statement tersebut berada di antara tulisan do dan suatu label. Nah, kalau continue merupakan dummy terminal dalam statement do. Ya, untuk bentuk umum dari ketiga jenis statement struktur kendali kalian bisa lihat di PDF. Nah, ada juga function dan juga subroutine. Function dan subroutine. Function dan subroutine di dalam bahasa pemrograman Fortran ini dia hampir sama, bukan hampir ya, memang hampir sama dengan prosedur dan function yang ada di dalam bahasa pemrograman Pascal. Secara singkatnya, subroutine itu digunakan untuk mengidentifikasi suatu unit program, di mana suatu unit tersebut akan disusun secara rutin bagian serta sekaligus memberikan nama argumen-argumennya. Untuk
Untuk bentuk umum dari subrutin sendiri juga kalian bisa lihat di dalam PDF. Nah, mungkin sekian dari kakak secara garis besarnya. Jadi kita akan mempelajari tentang struktur kendali, function, dan juga subrutin. Kakak ulangi lagi, di mana struktur kendali itu dibagi menjadi 3, yaitu ada statement percabangan, lompatan, dan juga perulangan. Dan juga function dan subrutin itu mirip dengan prosedur dan juga function yang ada di dalam bahasa pemrograman Pascal. Untuk bentuk umumnya dari masing-masing materi tersebut kalian bisa lihat di dalam PDF. Sekian dari kakak. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.